gitu. Mandi jenazah dong itu. Wah, sudah nggak bisa dimandikan lagi Romo, jenazahnya sudah 4 hari meninggal Oke, ya. akhirnya Dia minimal membawa masukan ke peti. terus dikubur. Terus nggak ada yang mau juga. Yang lainnya kan ada juga yang bantu saudara-saudaranya gitu, pakai anduk, pakai ini. Saya nggak pakai apa-apa. Ya sudah, akhirnya orang melihat, Romonya sakti ya. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Saudara-saudara yang terkasih, kita ketemu lagi dalam pojok iman kita yang bercerita dari pengalaman-pengalaman menjadi sebuah kisah kehidupan. Syukur bisa menjadi master of story, pengalaman yang dibagi-bagi dan meneguhkan banyak orang, baik Anda maupun saya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, ialah Romo Aji Prabowo, senior saya yang udah makan garam dengan pengalaman pastoralnya. Khususnya pada tema kali ini, saudara-saudara, kita akan membahas tentang misionaris domestik. Apa sih itu maksudnya misionaris domestik ya? Misionaris sendiri adalah orang yang diutus keluar dari negaranya. Tapi bersifat domestik di sini adalah kita nggak usah jauh-jauh, tapi ke daerah kita sendiri. Nah, itulah sebetulnya yang dimaksud misionaris domestik. Pengalaman apa di sana? Dengan pengalaman misionaris domestik itu, Romo Aji lama di sebuah paroki luar dari daerah Jakarta. Padahal Romo Aji sendiri adalah seorang diosesan Jakarta. Kita tanya saja ya saudara-saudara, pengalaman dan cerita apa yang menarik. Kita tanya saja. Halo Romo Aji. Ya, halo juga Romo Rudi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Boleh perkenalan Romo, nama lengkapnya Romo, usianya sekarang berapa, imamatnya berapa? Silakan Romo. Baik, nama saya Antonius Aji Prabowo, PR. Saya berasal dari paroki Paskalis Cempaka Putih. Saya tabisan imam tahun 97. Dan sejak tahun 2004 saya ditugaskan sebagai misionaris domestik di Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Sintang, Kalimantan Barat ya. Dan saya ditugaskan di Kapuas Hulu. Jadi paling timur dari Kalimantan Barat, yang paling timur berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Sejak 2004 sampai dengan 2016. Berarti 12 tahun. 12 tahun saudara-saudara. Ya kan? Terus Romo usia Muhammad berapa tahun ya? 20 3 ya? Saya 97 tabisan 23 tahun. 23 tahun ya. Saya 21, dia 23. Jadi kakak kelas saya nih. Tahun rohani kita bareng Tahun rohani bareng, tapi karena dia jalurnya udah dari luaran dulu, jadinya nyusul saya itu ya. Dan saya kira karena dia juga berbadan besar dan saya berbadan kecil, saudara-saudara. Baik Romo Aji, kita langsung ke pengalaman ya. Kita akan ingin membahas misionaris domestik, di mana Romo Aji ditugaskan di daerah Kalimantan Barat, saudara. Kita tanya ya, pengalaman apa Romo kira-kira? Jadi sebetulnya kontrak dengan Keuskupan Sintang itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi akhirnya saya jalani sampai dengan 12 tahun. Karena apa? Ya karena mereka itu tertinggal ya. Tertinggal dalam segala bidang. Tertinggal dalam bidang ekonomi. Mereka masyarakat miskin di perbatasan. Lalu kemudian tertinggal dalam hal pendidikan. Tertinggal dalam hal kesehatan. Juga tertinggal dalam hal iman. Jadi memang mereka sudah menjadi Katolik, tapi mereka masih belum meninggalkan tradisi lama mereka. Tradisinya apa itu Romo? Tradisinya sangat kuat ya mereka. Apa itu Romo? Misalnya yang saya alami ya, di sana ada istilah
melepus ya. Melepus itu artinya kalau kita disediakan hidangan itu minimal kita menyentuh, jangan menolak ya. Kalau menolak itu nanti kampunan. Kampunan itu apa ya namanya, kualat. Dan itu saya alami sendiri. Suatu saat saya mengunjungi satu dusun, saya masih ingat namanya Semuntik ya. Lalu saya pengen ketemu ini apa namanya, pemimpin umat namanya Petrus Cina. Tapi kan saya mesti kula nuwun dulu sama kepala dusun namanya Pak Ujang. Saya datang ke tempat Pak Ujang, terus Pak Ujang tahu karena saya pastor baru, lalu dia keluarkan semua hidangan itu yang ada di situ. Hidangan, minuman, dan karena saya pengen cepat-cepat ketemu Pak Petrus Cina, saya bilang, terima kasih Pak Ujang, saya mau ketemu Pak Petrus Cina. Lalu saya pergi, apa yang terjadi, motor itu nggak mau hidupnya. Udah, lalu akhirnya saya bersama dengan OMK di sana, bongkar motor, pengapian ada, bagus. Lalu itu bensin bagus. Setelah kami 1 jam bongkar motor tetap nggak mau hidup motor, lalu ada yang bilang, Romo tadi disediakan makanan, Romo nggak melepus ya? Melepus itu apa? Melepus itu ya Romo menyentuh atau makan sedikit lah. Wah, saya nggak tahu. Ya ini kampunan nih Romo, ini makanya motor nggak mau hidup. Wah ya ini udah bongkar motor 1 jam, capek, lapar, udah yuk kita sikat aja. Akhirnya kami datang lagi ke tempat kepala dusun, kita habisin semua makanan yang tersedia, dan akhirnya kita mau ke tempat Pak Petrus Cina itu, langsung motor itu hidup lagi, langsung kayak macam nggak ada masalah. Ya udah. Jadi itu namanya melepus ya. Melepus ya, atau ada di tempat lain ada bahasa lain pose ya. Pose itu ya artinya kalau ya memang maksudnya itu penghormatan ya. Kalau kita disediakan sesuatu jangan langsung menolak begitu, tapi ya minimal menyentuh lah. Kalau nggak kualat gitu ya. Kalau nggak kampunan. Tapi begitu Romo datang lagi, saya untung diketawain nggak? Gitu. Ya itu akhirnya bener kan Romo. Itu untung kampunannya hanya motor nggak mau hidup. Ada yang bisa kampunan tuh motornya jatuh atau apa gitu. Ngeri juga ya. Itu jadi mereka itu walaupun Katolik tapi mereka masih belum meninggalkan tradisi lama ya. Gitu. Karena masih menerima banyak hal itu tadi ya, termasuk tradisi nenek. Itu pengalaman pertama ya Romo ya, melepus ya. Ada lagi nggak pengalaman yang menarik tuh Romo? Jadi ini suatu saat kan kami di sana ada asrama untuk sekolah. Itu suster yang bawa anak-anak asrama itu terguling. Ya puji Tuhan kecelakaan. Enggak ada yang meninggal, hanya luka-luka aja. Termasuk susternya sekarang lumpuh ya. Ya kita semua down ya. Waduh. Ada suster harus dibawa ke Kucing waktu itu. Karena dia itu sakit berat ya. Lalu kita semua sedih. Kita semua prihatin, lalu ada umat yang mana, mari pastor kita angkat semangat. Wah, dalam hati saya angkat semangat. Saya pikir bangkit, mari kita bangkit ya. Wah. Terus ya baik, kita angkat semangat. Oke, ternyata tahu Romo apa yang dimaksud dengan angkat semangat? Enggak tahu saya. Angkat itu memuja ya, memuja. Semangat itu spirit. Spirit itu roh atau hantu. Ya, jadi kita memuja hantu. Mari kita memuja hantu. Tapi saya nggak tahu ya. Ya sudah kita laksanakan. Oh, akhirnya mereka mengadakan sesajen untuk hantu. Jadi menurut pikiran mereka, bisa kalau kita baik sama hantu, maka hantu juga baik sama kita. Nah itulah makanya mengapa saya bangun gereja di sana juga tradisi Dayak semua ya, ukir-ukiran semua saya bangun supaya mereka tidak merasa jauh ya. Oh, jadi dekat dengan saya merasa terlibat mereka, ya. Kultur mereka juga diangkat. Jadi ya mereka itu ya tradisi adat mereka kan pasti hubungannya dengan makanan, seperti kayak kalau kita di Jawa itu tumpeng gitu ya. Mereka selalu menggunakan itu. Nah lalu saya sampaikan kepada mereka, itu kan makanan semua, itu kan sajen, itu kan makanan. Makanan itu kan lambang keselamatan. Jadi dengan kita melaksanakan tradisi itu menggambarkan keselamatan, karena dengan makan kita akan selamat. Kalau kita tidak makan kan kita mati, tidak selamat. Demikian juga unsur darah ya. Di mana-mana itu kalau acara adat itu darah.
Darah diapain tuh, Romo? Jadi darah itu kalau misalnya orang meninggal Iya. di kebun, Hmm. mau dibawa ke rumah. Hmm. Rumah mereka kan rumah panjang itu ya. Hmm. Mau dibawa ke rumah, naik itu harus potong babi, darahnya di apa ya? Cipratin. Dicipratin ke daerah situ. Ke mana, Pak? Ke Sekitar jalan. ini ke apa? Tangga itu. Oh. Tangga naik. Harus begitu ya, Romo. Terus ya? nanti mau dibawa ke kubur, turun, potong babi lagi. Loh. Ya, Berapa senang lah di banyak sana. hewan itu yang Itulah harus yang mungkin bikin saya stroke ya, banyak makan babi. Tapi itu di sana memang peternak di situ ya, peternak. Iya, ya inilah ini masyarakat sendiri. Kayak kalau di Jawa orang pelihara ayam, di sana ya pelihara babi gitu. Banyak gitu ya. Ya. Jadi Dan itu memang darah tradisi itu kan ya. juga lambang keselamatan. Darah ya, Heeh, lambang keselamatan. Kalau kita kurang darah kan kita Ya. ditransfusi. Ya, jadi itu darah yang diperat-peratkan itu adalah lambang transfusi. Kayak kita kalau demam berdarah itu kan kurang darah. Ya. Maka itu ya itu simbol transfusi. Jadi itulah yang saya alami. Dan kenapa saya jalani sampai 12 tahun ya itu tadi. Saya merasa prihatin dengan situasi mereka ya. Mereka tertinggal di dalam segala bidang. Dan ini memang sejak zaman Belanda dulu ya. Ya. Kita tahu bahwa Belanda kan penjajah dengan politik divide et impera. Ya. Dayak dengan Melayu ya. Jadi Melayu itu pendatang yang orangnya sedikit itu diberi akses pendidikan. Otomatis kalau diberi akses pendidikan, mereka memiliki akses ekonomi, akses politik, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan orang Dayak itu dibiarkan miskin, dibiarkan bodoh. Itu sejak zaman Belanda. Terus Romo ngakalinnya gimana? Pastoral Ya Romo sudah, di sana makanya ngapain? saya di sana juga, saya kan banyak OMK itu yang bilang, Romo kami nggak punya guru matematika ya sudah, saya ngajar di SMA, bahkan sehari bisa sampai 4 jam. Nah, Romo yang menyediakan mengajar gitu. Ngajar matematika ya, ngajarnya tidak seperti guru-guru beneran ya, pokoknya kita bahas soal-soal ujian terutama ya. Mudah sekali Romo. Ya. Di Gramedia cari aja buku UAN itu ujian akhir nasional. Betul. Di situ kan ada kumpulan soal dan juga sekaligus Kunci. jawabannya ya, Iya. kuncinya. Wah, jadi saya ngajarin soal gitu, seolah-olah ngerti padahal di situ sudah ada jawabannya. Oh gitu ya. Dan ya, Itu puji ngajar Tuhan. begitu ya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Juga bahasa Inggris. Iya, bahasa Saya Inggris. ngajar itu apa? Matematika, bahasa Inggris dan juga akuntansi. Enggak, mereka disekolahkan gitu Romo. Kita bawa ke Jakarta disekolahkan misalnya. Kalau ya ada kecenderungannya kalau udah keluar dari daerah mereka nggak mau balik ya. Oh gitu. Loh, Makanya- katanya mereka tradisi ininya kuat. Apa namanya? Tradisi Iya, tapi kalau leluhur. sudah keluar ya mereka ngikuti tradisi di luar mungkin ya. Oke, itu mengenai cara Romo melihat mereka mengalami ketertinggalan pendidikan. Kalau ketertinggalan iman, Romo mau buat apa di sana? Ya itu minimal mengajak mereka ya untuk mengenal. Mereka nggak kenal itu apa Nabi Musa segala itu nggak kenal itu. Iya, saya ngajar apa kitab suci perjanjian lama, perjanjian baru itu mereka nggak tahu ya. Itu aja ya. Iya. Terus kalau misalnya kan Romo kita kan di Jakarta ini pelayanannya dengan di pedalaman sama nggak sih? Ya terus terang berbanding terbalik ya. Kalau di Jakarta itu kan umat yang datang ke gereja. Kalau kami di sana kami yang datang ke stasi-stasi. Lalu yang kedua, kalau di sini ketemu umat kan Romo perlu apa, Romo apa yang bisa kami bantu. Kalau di sana Romo anak saya sekolah belum punya buku, belum punya sepatu, belum punya baju seragam dan seperti itu ya. Itu diceritain ke Romo itu. Romonya harus nanggung atau Ya bersama-sama? ya mereka ngomong gitu aja, tapi kan kita pengertian juga ya, puji Iya. Tuhan lah. Orang Jakarta kan banyak kelebihan ya. Saya minta ada itu apa Donasi gitu. yang punya apa itu pabrik baju itu ngasih seragam, terus ada yang ngasih sepatu, Sekolah ada juga nggak sih betul? ada di sana. Tapi ya itu misalnya SMA itu SMA 1 satunya ya. Oh. SMA 1 Badau itu SMA 1 ya memang karena satu SMA 1 satunya di Badau. SMP ada satu juga di kecamatan kan itu. Dan Romo juga memperbaiki gereja di sana ya. Tidak memperbaiki, membangun ya. Malah membangun ya. Ya, Emang betul. dulu nggak ada berarti.
Dulu ada tapi ya kayak model itu pondok gitu dari papan gitu. Sekarang udah bagus dong. Oh, sekarang bagus. Nanti bisa Udah 12 tahun ya Romo di sana ya. Iya. Umatnya jumlahnya berapa sih Romo? Nggak banyak sih Romo, hanya 4.000 ya. Hmm. Oh sorry, 4.000 itu seluruh masyarakat kecamatan. Yang Katolik itu 2.000. Oh. Iya. Tapi ya itu tersebar di 14 kampung itu, jadi kita harus. Jadi Sana ada dewan paroki juga nggak sih? Ada para Ada. pelayan-pelayan juga nggak sih? ada Juga ya. juga. Tapi ya gitulah, banyak program yang nggak jalan ya. Hmm. Ya itu karena ya masalah SDM, Keterbatasan ya, keterbatasan SDM ya. SDM, keterbatasan dana dan Romo bilang katanya mengunjungi stasi-stasi. Iya. Emang ada berapa stasi? Itu? ada 14 yang di paroki saya. Oh, my itu God. masih lumayan sedikit. Paroki sebelah itu 60 14 sedikit Romo. sedikit. 60. Yang paroki tetangga itu 60 stasi. Berarti kita harus kunjungi gitu Iya. ya. Maka belum tentu setahun sekali mereka bisa Merayakan ada merayakan Ekaristi ya. Romo kalau melakukan perjalanan itu berhari-hari dong ya. Enggak sih, ya paling jauh 20 kilo lah. Duh. Di tempat saya bisa pakai motor ya sekitar 2-3 jam nyampe. Jadi saya nggak sampai nginep-nginep ya, karena ada semua ada jalur kendaraan ya. Ada ya, bisa ditempuh ya. Bisa ditempuh. Nggak ada pakai jalur perahu. Enggak. Tempat saya kebetulan semua darat semua. Bisa dijangkau berarti Romo. Iya. Romo kalau lagi kunjungin stasi-stasi itu sendirian apa bersama rekan lain sih? Misalnya ada tim gitu. Saya ada sih dibentuk tim, tapi yang nggak jalan itu akhirnya kalau udah waktunya gitu, ayo oh Romo saya sibuk ini sibuk itu sibuk ya, mereka masih kesulitan untuk cari makan, jadi ya sudahlah. Ya saya sendiri jalan ke sana. Saya kira ini hanya saya alami kalau tugas di pedalaman ya. Misalnya ada memandikan jenazah, pengalaman memandikan jenazah. Kalau di Jakarta kan biasanya kalau kita misa requiem kan jenazahnya udah beres tuh ya, di peti dan lain sebagainya. Nah, kalau di sana, nah ini ceritanya, suatu pagi ada polisi datang ke pastoran. Pastor, kami serahkan jenazah yang tadi pagi meninggal di terminal. Jadi itu ceritanya gelandangan. Meninggal di terminal dan KTP-nya itu Katolik. Jadi kami serahkan kepada Romo nanti untuk dimakamkan secara adat istiadat Katolik. Waduh, ya sudah. Akhirnya saya panggil itu dewan paroki harian ya. Lalu kita bagi-bagi tugas. Ada yang gali kubur, ada yang nyiapin peti, terus nyiapin pakaian. Lalu tiba saatnya untuk memandikan jenazah. Ternyata saya tanya ke teman-teman anggota dewan itu, ada yang bisa memandikan jenazah, ternyata nggak ada satupun yang mau. Nah, terus termasuk ini kepala puskesmas kan Katolik. Tolong Pak, bisa nggak ini jenazah dimandikan? Romo, saya ini melayani orang yang masih hidup. Kalau sudah mati, saya tidak pernah melayani kan. Oh ya sudah. Terus jadi ceritanya begini. Itu namanya, saya masih ingat namanya Pak Nardi. Sunardi. Jadi dia itu orang Jawa, transmigran di Ketapang. Anaknya itu merantau di Malaysia. Nah, tempat saya tugas itu kan perbatasan dengan Sarawak Malaysia. Jadi dia itu mau berusaha untuk menemui anaknya di Miri. Ketika sampai dia nggak punya paspor, nggak punya paspor, pengen ke Malaysia Miri itu. Lalu ditanya sama bagian imigrasi, kan memang imigrasi bisa mengeluarkan itu pas putih ya, jadi surat perjalanan laksana paspor mengizinkan orang untuk pergi ke Malaysia untuk suatu keperluan. Ketika ditanya di Miri di mana, pokoknya turun di terminal, terus belok kiri, ada warung bakso, belok kanan. Pokoknya nggak jelas gitu. Akhirnya imigrasi nggak mau memberikan itu izin untuk dia pergi ke Malaysia. Takut kalau ada apa-apa, kan dia udah umur 70 ya. Kalau ada apa-apa kan nanti bisa merepotkan hubungan di antara dua negara. Akhirnya lalu yaitu dia menggelandang di Bado itu. Kalau makan dia di tempat warung-warung Jawa itu. Karena dia kan orang Jawa. Terus artinya dia nggak mandiin jenazah dong dia. Jadi terus kan dia nggak ada saudara di sana.
Jadi ya, ketika mau dimandikan nggak ada yang memandikan, terus akhirnya ya mau nggak mau akhirnya pastor yang turun. Mereka banyak yang udah Romo masukin peti aja. Wah, tapi saya nggak enak karena di situ ada polisi dan ada orang-orang Jawa. Wah, oh caranya orang Katolik gitu ya, jenazah nggak dimandikan. Ya sudah, akhirnya saya keluarkan jenazahnya, saya siapkan sabun, baslap. Terus waktu awal itu kan dia udah kaku ya, itu kan digunting bajunya segala macam. Terus akhirnya ya sudah saya lap, saya mandikan, saya sabuni gitu kan. Saya bilang Pak Nardi kasihan, udah hidup menggelandang, mati pun susah nggak ada yang memandikan. Apa yang terjadi Romo? Itu badan itu jadi lemes, lentur ya? Jadi lentur. Sampai Pak itu kepala puskesmas tuh sampai heran, oh kok bisa begitu ya? Akhirnya kan kalau Romonya turun mau nggak mau, yang lainnya juga ikut turun. Jadi intinya diajak dialog ya kan, memandikan jenazah itu. Jangan ngomong terus akhirnya waktu pakai pakaian itu seperti orang tidur aja dipakai kan. Pakaian bisa ya. Oke ya. Itu. Jadi ini pengalaman memandikan jenazah ya. Terus ada lagi menguburkan saudara kita Protestan. Loh, kok jadi suatu pagi ada dari kampung Seriang, saya masih ingat, datang ke pastoran pas saya lagi sarapan, Romo bisa nggak sembahyang kubur? Loh, siapa yang meninggal? Ada Romo. Ya bisa, saya itu sudah tugas saya bilang gitu. Tapi Protestan Romo. Loh, Protestan? Iya, dia pendetanya nggak mau nguburkan dan tidak boleh dikuburkan di kuburan Protestan. Kenapa? Dia tukang minum, tukang mabuk, pastor. Jadi mungkin maksudnya supaya sanksi sosial dari pendetanya ya, supaya bagi umatnya supaya tidak mabuk-mabukan lagi. Terus akhirnya Romo dong. Terus akhirnya saya bilang, mosok ada jenazah nggak dikuburkan? Ya sudah, karena kebetulan dia itu menantunya orang Seriang. Ya udah dianggap aja orang Seriang, saya bilang. Kubur di tempat kuburan Katolik. Dan ternyata dia itu sudah 4 hari meninggal. Loh. Jadi jenazahnya itu sudah lalat, sudah biru, sudah bau. Bahkan sudah bau, udah ada ulat-ulatnya gitu. Waduh. Terus ya sudah. Padahal meninggalnya sakit tuh. Ya mungkin karena banyak minum itu ya. Oh ya, oke. Terus Romo begitu mandiin jenazah dong itu. Wah, sudah nggak bisa dimandikan lagi, Romo, jenazahnya sudah 4 hari meninggal ya. Akhirnya, ya minimal membawa masukan ke peti. Terus dikubur. Terus nggak ada yang mau juga. Tapi ya saya pernah dibilangin kalau jenazah yang sudah membusuk gitu, cara melayaninya ya supaya kita nggak mual, nggak ini, kita baui bagian tubuh kita sendiri, terutama yang paling bau. Nah, memang masih bau sih tapi nggak bikin mual ya. Dan itu saya praktekkan. Akhirnya yang lainnya kan ada juga yang bantu saudara-saudaranya gitu, pakai anduk, pakai ini. Saya nggak pakai apa-apa. Jadi sistemnya membaui itu tadi ya. Bisa dipraktekkan itu Romo, nanti kalau suatu saat ada bau-bau gitu, kita baui tubuh kita sendiri. Ya sudah, akhirnya orang melihat, Romonya sakti ya. Nggak tahu ininya. Rahasianya. Nggak tahu rahasianya. Sudah yang terkasih, luar biasa sekali ya pengalaman Romo Aji 12 tahun di sana. Thank you ya Romo ya atas sharing pengalaman yang bisa menjadi keingintahuan kita, dan akhirnya kita juga bisa belajar dari pengalaman Romo Aji yang luar biasa. Puji Tuhan ya kan, ternyata Romo Aji 12 tahun tetap senang berpastoral di daerah sana. Sampai apa Romo? Sampai setruk ya. Tapi tetap sukacita. Tetap sukacita, luar biasa. Sekarang Romo Aji ini tinggal di Wisma Unio Klender ya, sambil terapi kesembuhan. Baik, saudara yang terkasih, ini pengalaman menantang sekaligus membuat kita semakin memahami iman, lebih bertumbuh dan berkembang. Bunga selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman.